Selamat malam pemirsa, kembali berjumpa dalam Top News bersama saya Fitri Megantara dan segera kita akan ikuti berita utama kami untuk malam hari ini. Pemirsa, penyergapan kawanan begal sadis di wilayah Lembak Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu diwarnai aksi baku tembak. Satu pelaku tewas, sementara satu pelaku lain yang menembak petugas kabur ke dalam hutan. Polres Magelang menangkap dua pelaku kriminal jalanan usai ditabrak korbannya. Aksi para pelaku yang membawa senjata tajam sambil bermotor ini sangat meresahkan warga. Pemirsa, viral di media sosial, peserta mototrail membakar motor panitia di kawasan objek wisata Ranca Upas, Ciwidey, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Kemarahan ribuan peserta ini dipicu janji panitia yang tidak sesuai dengan fakta. Bahkan sebagian peserta mengaku tersesat di kebun warga lantaran tidak ada panitia yang mengarahkan. Pemirsa, jelang sidang putusan kasus tragedi Kanjuruhan, puluhan Aremania berdemonstrasi di depan kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang, Jawa Timur. Kedatangan para supporter Arema ini untuk menuntut keadilan jelang putusan kasus tragedi Kanjuruhan yang menewaskan 135 jiwa. Surabaya. Pemirsa, pada pekan ketiga operasi pembebasan pilot Susi Air Philips Mark Mertens yang disandra KKB Papua pimpinan Egyanus Kogoya, faktor keselamatan menjadi fokus utama dari operasi yang digelar tim gabungan TNI dan Polri. Pada operasi penyelamatan pilot Susi Air, tim gabungan TNI Polri juga berhasil menyelamatkan belasan pekerja bangunan di Nduga, Papua Pegunungan yang sempat disandra oleh KKB Papua selama 3 bulan. Pemirsa, sudah 1 bulan Kapten Philips Mark Mertens, pilot Susi Air berwarga negara Selandia Baru, disandra oleh kelompok kriminal bersenjata Papua pimpinan Egyanus Kogoya. Wilayah operasi pembebasan sandera diperluas karena kelompok penyandera sering berpindah lokasi persembunyian. Kepala Kantor Bea Cukai Yogyakarta nonaktif Eko. Pemirsa, KPK menetapkan klarifikasi LHKPN Rafael Alun Trisambodo kini ditingkatkan ke tahap penyelidikan. KPK mencurigai adanya tindak pidana pencucian uang dari harta yang tidak dilaporkan oleh Rafael. Pemirsa, KPK dan PPATK menemukan sejumlah kejanggalan dalam aliran dana yang melibatkan Rafael Alun Trisambodo. Salah satunya adalah temuan rekening jumbo dari lebih dari 40 rekening dengan nilai transaksi lebih dari setengah triliun rupiah. Satu persatu pegawai pajak masuk gedung KPK. Kali ini KPK memeriksa Kepala Kantor Direktur Jenderal Bea dan Cukai DJBC Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta nonaktif Eko Darmanto dan istrinya terkait dugaan laporan harta yang tidak sesuai profilnya sebagai ASN. Pejabat Bea Cukai Eko Darmanto membantah secara sengaja memamerkan harta di media sosial. Eko mengaku data pribadinya dicuri dan diviralkan. Pemirsa, pejabat Bea Cukai Eko Darmanto beserta istrinya selesai menjalani pemeriksaan di KPK. Usai menjalani pemeriksaan, Eko menegaskan dirinya tidak pernah berniat memamerkan harta di media sosial. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh jurnalis MJN Aris Setia. Aris, apa alasan Eko Darmanto mengunggah foto-foto pamer harta di media sosial miliknya? Ya, Fitri. Ya, Aris, selain Eko Darmanto, ini sebetulnya apa alasan utama dari KPK juga turut memeriksa istri dari Eko hari ini? Ya, terkait. Aris Setia, terima kasih atas laporan Anda. Pemirsa, kita ke informasi berikutnya. Kondisi David Ozora, korban penganiayaan berat oleh Mario Dandi, anak mantan pejabat pajak, terus membaik. David kini tengah memasuki fase pemulihan emosional. Pemirsa, 11 orang meninggal dunia dan 47 lainnya hilang akibat hilang akibat tanah longsor yang menerjang satu kampung di Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau. Tim SAR gabungan masih mencari puluhan warga yang masih hilang. Puluhan orang masih hilang akibat tanah longsor di Natuna. Tim SAR gabungan dikerahkan untuk proses evakuasi. Kondisi terkini di Natuna akan dilaporkan oleh jurnalis MJN Sarah Rohendi langsung dari Natuna, Kepulauan Riau. Sarah, bagaimana kondisi terkini di sana malam hari ini? Apakah proses evakuasi masih dilakukan oleh tim SAR gabungan? Dian, apakah ada pemutakhiran data terkait jumlah korban hingga saat ini?
Ya Rara, untuk mengetahui. Sarah Ruhendi, terima kasih atas laporan Anda langsung dari Natuna, Kepulauan Riau. Pemirsa, bencana longsor yang terjadi di Pulau Serasan, Kabupaten Natuna merupakan yang terburuk sepanjang sejarah Provinsi Kepulauan Riau dibentuk pada tahun 2002. Apa langkah tanggap darurat yang dilakukan oleh pemerintah provinsi terkait bencana ini? Telah bergabung bersama kami melalui sambungan telepon Gubernur Kepulauan Riau, Bapak Ansar Ahmad. Selamat malam, Pak Gubernur. Malam Mbak Fitri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Gubernur, di masa tanggap darurat seperti ini sebetulnya langkah atau fokus yang menjadi prioritas utama yang dilakukan oleh Pemprov ini seperti apa? Ya, kita memastikan masyarakat yang saat ini sudah dievakuasi. Terima kasih Pak Ansar Ahmad, Gubernur Kepulauan Riau telah bergabung bersama kami dan berbincang dalam Top News untuk malam hari ini. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Usai jeda kami akan kembali dengan rangkaian informasi lain. Pemirsa, dalam rangka kesiapan operasi Ketupat 2023, PT Jasara Harja mendampingi Kakor Lantas Polri bersama stakeholder kembali melakukan survei jalur mudik di Pelabuhan Merak dan Pelabuhan Ciwandan, Banten. Pemirsa, jajaran Divisi Humas Polri melakukan kunjungan ke kantor Metro TV di Kedoya, Jakarta Barat. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memperkuat kerjasama dengan media massa. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Top News akan segera kembali usai Headline News pukul 21 waktu Indonesia Barat. Selamat malam pemirsa, Anda menyaksikan Headline News. Tim gabungan TNI Angkatan Laut menggagalkan penyelundupan 17 calon pekerja migran Indonesia ke Malaysia. Penyelundupan manusia melalui jalur laut ini terjadi di Pulau Bengkalis, Provinsi Riau. Pemirsa, hingga hari ke-6 banjir masih merendam wilayah Pati, Jawa Tengah dengan ketinggian air mencapai 70 cm. Demikian Headline News untuk kali ini. Tetaplah bersama kami. Top News akan segera kembali. Pemirsa, hasil survei elektabilitas Partai Nasdem menunjukkan peningkatan signifikan jelang pemilu 2024. Target meningkatkan perolehan hingga 100 kursi di DPR menjadi fokus yang disampaikan oleh Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dalam konsolidasi Bacalek 2024 di Badung, Bali. Pemirsa, mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana mengaku mendapat informasi dari salah satu petinggi negara bahwa Hakim Konstitusi akan mengabulkan permohonan sistem pemilu. Artinya sistem pemilu akan berubah dari terbuka menjadi tertutup. Sidang pengujian materi Undang-Undang Pemilu di Mahkamah Konstitusi tentang sistem proporsional terbuka atau tertutup dilanjutkan esok 8 Maret 2023. Pemirsa, kita beralih ke informasi lain. Sebulan sudah penyanderaan pilot Susi Air Philip Martins. Tim operasi Satgas Damai Conference 2023 meluaskan wilayah pencarian. Mengapa upaya persuasi masih yang terbaik? Inilah Top Review. Pemirsa, hingga saat ini belasan orang masih dilaporkan hilang pasca insiden kebakaran yang terjadi di depo Pertamina Pelumpang, Jakarta Utara. Pihak keluarga pun tanpa lelah masih berupaya mencari kabar keberadaan sanak saudaranya ke setiap rumah sakit. Proses pencarian korban kebakaran depo Pertamina Pelumpang, Jakarta Utara dihentikan mengingat tidak lagi ditemukan korban jiwa setelah beberapa hari melakukan proses evakuasi. Kini tim SAR gabungan berfokus pada pembersihan sisa-sisa puing bangunan dan meruntuhkan bangunan lapuk yang dikhawatirkan membahayakan keselamatan warga. Dan berikut liputan Febrian Ahmad dan juru kamera Ridwan Bima di lokasi kebakaran depo Pertamina Pelumpang pasca proses pencarian dihentikan. Pemirsa, rangkuman informasi top hari ini akan kami rangkum dalam Top of the Top sesaat lagi. Pemirsa, mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana mengaku mendapat informasi dari salah satu petinggi negara bahwa Hakim Konstitusi akan mengabulkan permohonan sistem pemilu. Informasinya kami rangkum bersama 8 berita lainnya dalam Top of the Top berikut ini. Pemirsa, Amerika Serikat dan Korea Selatan melakukan latihan militer bersama di Laut Kuning. Latihan militer meningkatkan kesiapan dan menguji kedua negara dalam menjaga keamanan dan stabilitas di kawasan. Dan informasi tersebut sekaligus menjadi penutup perjumpaan kita dalam Top News untuk malam hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Fitri Megantara mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam, sampai jumpa.